Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galuh Anggara dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan eh, pertemuan dari sesi 1 sampai sesi 6. Apa itu teknologi Java? Teknologi Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek yang dapat membuat seluruh bentuk aplikasi baik desktop, web, atau yang lainnya yang dapat dijalankan pada berbagai platform sistem informasi. Kemudian sebagai sebuah development environment. Sebagai sebuah peralatan pembangunan, teknologi Java menyediakan banyak tools seperti compiler, interpreter, penyusun dokumentasi, paket kelas, dan sebagainya. Mengapa kita mempelajari Java? Karena sederhana, implementasi pada objek, dapat didistribusi dengan mudah, eh, aman, dan dinamis. Kemudian kenapa harus OOP? Karena memiliki simplicity atau kompleksitas program terwangi dan strukturnya lebih jelas. Kemudian modularity, sistem yang kompleks atau besar dapat dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Kemudian modificability, mudah untuk melakukan perubahan tanpa mempengaruhi bagian program yang lain. Kemudian maintainability dan reusability. Kemudian basic OOP, yaitu konsep dasar pemrograman objek itu class, objek, atribut, metode, dan konstruktor. Kemudian karakteristiknya, abstraction, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Kemudian penggunaan kelasnya ada packaging dan interface. Contoh orientasi pada objek, itu atributnya tas, sepatu, dress, tangan, kaki, dan mata. Kemudian behavior, atau cara bekerjanya, itu cara jalan ke depan, mundur, belok kanan, cara lompat, dan lari. Kemudian pembedaan kelas dan objek, kelas adalah konsep dan deskripsi dari suatu objek adalah instan dari kelas. Kelas yaitu mobil dan objeknya adalah mobil Pak Joko. Kesimpulannya yaitu atribut adalah variabel atau member, behavior atau metode adalah metode atau fungsi. Contoh objek sama dengan metode dan variabel bernilai. Ada atribut itu variabel yang mengitari kelas dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Nama, umur, dan berat adalah atribut di kelas person. Kemudian metode. Metode adalah implementasi dari bagaimana bekerjanya sebuah kelas atau metode melakukan manipulasi data, perhitungan matematika, memonitor kejadian dari suatu event, membuat dan memanggil metode. Kemudian OML atau kelas diagramnya. Kemudian konstruktor, metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Dipanggil secara otomatis ketikanya digunakan untuk membuat instan kelas. Ada sifat konstruktor, yaitu nama konstruktor sama dengan nama kelas, tidak memiliki nilai balik dan tidak boleh ada kata kunci atau void. Kemudian kata kunci this digunakan pada pembuatan kelas dan digunakan untuk menyertakan objek sekarang. Kemudian di sesi 2 ada abstraksi atau abstrak. Cara kita melihat suatu sistem dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu kumpulan subsistem atau objek yang saling berinteraksi. Contohnya, mobil adalah komponen sistem pengapian, sistem kemudi, dan sistem pengiriman. Alat mengabstraksikan sesuatunya adalah kelas. Objek bersifat modularity, objek dapat ditulis dan dimaintain terpisah atau independen dari objek yang lain. Kemudian, tabel di pinggir adalah meringkas akses modifier dalam Java.
Kemudian ada enkapsulasi, mekanisme menyembunyikan suatu proses dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Contohnya seperti tongkat transmisi atau gigi pada mobil, atau tombol on-off pengaturan suhu pada AC. Kelas akses level yaitu public, protected, dan private adalah implementasi dari konsep enkapsulasi. Kemudian ada inheritance atau pewarisan. Suatu kelas dapat mewarisi atribut dan metode kepada kelas lain atau subkelas, serta membentuk kelas hierarki. Contohnya seperti gambar di samping, yaitu bicycle dan inheritance atau pewarisannya yaitu maintain bike, racing bike, dan tandem bike. Contoh inheritance. Kemudian ada polymorphism. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk. Implementasi konsep polymorphism yaitu overloading atau penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. Kemudian overriding terjadi ketika deklarasi metode subclass persis sama dengan metode dari superclassnya. Contoh polymorphism overloading. Kemudian Java literal. Literal adalah tanda bahwa kita tidak terjadi perubahan atau konstan. Macam-macam literal dalam Java yaitu integral literal, floating point literal, boolean literal, karakter literal, dan string literal. Integral literal dibedakan dalam beberapa format yang berbeda, yaitu desimal berbasis 10, heksadesimal berbasis 16, dan oktal yaitu berbasis 8. Boolean literal hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Java literal. Atau literal karakter literal karakter tersebut di dalam tanda single quote, single quote delimiter. Sebagai contoh, huruf A diwakili sebagai A untuk menggunakan karakter khusus seperti karakter baris baru. Backslash digunakan diikuti dengan karakter kode sebagai contoh garis miring N untuk karakter baris baru atau ganti baris. Kemudian garis miring R untuk menyatakan nilai balik atau carrier return. Kemudian garis miring B untuk backspace. Tipe data primitif dan non-primitif. Primitif itu tipe data dasar yang disediakan oleh bahasa pemrograman atau Java. Tipe data built-in pada Java terdapat 8 tipe data primitif, yaitu integral, char, boolean, short, long, float, double, dan byte. Non-primitif atau disebut juga referent type karena merefer merujuk ke suatu alamat memori tertentu ke lokasi tempat penyimpanan data. Pada Java, tipe data non-primitif ini adalah array dan kelas. Tipe data primitif, Java mendefinisikan 8 tipe data primitif. Mereka diantaranya adalah boolean untuk bentuk logika, char untuk bentuk tekstual, byte, short, integral, long, atau integral, dan double and float atau floating point. Kemudian ada variabel saat baik digunakan untuk menginisiasi variabel yang Anda buat seperti Anda mendeklarasikannya. Dan variabel primitif adalah variabel dengan tipe data primitif. Mereka menyimpan data dalam lokasi memori yang sebenarnya di mana variabel tersebut berada. Dan variabel reference yaitu variabel yang menyimpan alamat dalam lokasi memori yang menunjuk ke lokasi memori di mana data sebenarnya berada. Kemudian operator dalam Java ada beberapa tipe operator, ada operator aritmatika, relasi, logika, dan operator kondisi. Kemudian operator increment dan decrement. Operator increment dan decrement, operator dasar aritmatika, Java juga terdiri atas operator unary increment dan operator unary decrement. Operator increment dan decrement menambah dan mengurangi nilai yang tersimpan dalam bentuk variabel angka terhadap nilai satu. Sebagai contoh, pernyataan count sama dengan count plus 1. Increment nilai count dengan nilai satu, pernyataan tersebut sama dengan count plus plus. Dan operator relasi yaitu membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan di antara nilai-nilai tersebut. Hasilnya yaitu berupa nilai boolean yaitu true atau false. Boolean logika atau eksklusif OR. Hasil operasi faktor eksklusif OR adalah true.
Jika dan hanya jika satu operator bernilai true dan yang lain bernilai false. Catatan jika kedua operator harus operan harus selalu dievaluasi untuk menjumlah hasil dari suatu eksklusif OR. Contoh program logika eksklusif OR. Ada logika not, yaitu logika not digunakan dalam satu argumen di mana argumen tersebut dapat menjadi suatu pernyataan, variabel atau konstanta. Operator kondisi adalah operator ternary, yaitu operator ini membawa tiga argumen yang membentuk suatu ekspresi bersyarat. Struktur pernyataan yang menggunakan operator kondisi adalah XP1, XP2, dan XP3. Di bawah ini contoh program operator kondisi. Kemudian operator presiden, yaitu operator presidensi didefinisikan sebagai perintah yang dilakukan compiler ketika melakukan evaluasi terhadap operator untuk mengajukan perintah dengan hasil yang tidak ambigu atau hasil yang tidak jelas. Kemudian sisi 4, menggunakan buffered reader untuk mendapatkan input. Pada bagian ini akan menggunakan kelas buffered reader yang berada di paket Java IO untuk mendapatkan input dari keyboard. Di bawah ini ada langkah yang diperlukan untuk mendapatkan input dari keyboard, yaitu tambahkan kode setelah paket input Java, kemudian tambahkan statement berikut buffered reader, data ini sama dengan buffered reader atau new. Input stream reader system in. Deklarasi variable string temporary untuk mendapatkan input. Kemudian statement input Java, buffered reader, input Java, input stream reader, input Java IO expectation. Menjelaskan bahwa kita akan menggunakan kelas buffered reader, input stream reader, dan IO exception yang berada di Java IO Package, Java Application Programming Interface atau API, berisi ratusan kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya yang dapat digunakan untuk program kita. Kelas-kelas tersebut dikumpulkan di dalam package. Package berisi kelas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan. Seperti pada contoh di atas, Java IO Package mengandung kelas yang memungkinkan program untuk melakukan input dan output data. Struktur kontrol pemilihan. Struktur kontrol pemilihan adalah pernyataan dari Java yang menginginkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Statement if. Pernyataan if akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan eksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai benar true atau bentuk dari pernyataan if. Berikut adalah potongan kode dari pernyataan if, yaitu integral grade 968 yang if, yaitu grade lebih dari 60, maka hasil yang keluar akan consideration atau integral grade sama dengan 68 if-nya adalah grade lebih dari 60, maka sistem yang keluar akan menghasilkan congratulation atau you passed. Statement if else. Pernyataan if else digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false. Contoh code statement if else. Integral grade-nya 68. Kemudian nilainya if lebih dari 60 maka else consideration. Kemudian jika di bawahnya yaitu show you file atau integral grade-nya 68. If grade-nya lebih dari 60 maka sistem out print in-nya congratulation atau sistem out print in-nya yaitu you paste. Kemudian else-nya yaitu show you file. Penulisan program. Untuk mengenai kebingungan, selalu letakkan sebuah pernyataan atau beberapa pernyataan di dalam blok if else di dalam tanda kurawal.
Adalah statement switch. Itu cara lain untuk membuat cabang adalah dengan menggunakan kata kunci switch, yaitu mengkonstruksikan cabang untuk beberapa kondisi dari nilai. Bentuk statement switch atau switch expression. Switch expression adalah ekspresi integer atau karakter dari case selector satu atau case selector 2 dan seterusnya adalah konstanta unik dari nilai integer atau karakter. Ketika pernyataan switch ditemukan, maka potongan kode program Java pertama kali akan memberikan switch expression dan menuju ke case yang akan menyamakan nilai yang dimiliki oleh switch expression. Contoh statement switch expression. Struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan adalah berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Ada tiga macam jenis struktur kontrol pengulangan, yaitu while dan for loops. Struktur kontrol perulangan itu while loop. Pernyataan while loop adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Berikut adalah beberapa contoh while loop. Kemudian ada do while loop. Do while loop mirip dengan while loop. Pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar. Perbedaan antara while dan do while loop adalah di mana pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi sedikitnya satu kali. Kemudian ada for loop. Pernyataan for loop memiliki kondisi yang hampir mirip seperti struktur pengulangan sebelumnya, yaitu melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Ini adalah contoh dari for loop. Kemudian sesi 5, yaitu array. Pada pemrograman Java maupun di bahasa pemrograman yang lain, dapat sebuah kemampuan untuk menggunakan variabel yang dapat menyimpan beberapa data atau memanipulasinya dengan lebih efektif. Tapi ini ada yang disebut dengan array. Array menyimpan beberapa item data yang memiliki tipe data sama di dalam sebuah blok memori yang berdekatan, kemudian dibagi menjadi beberapa ruang. Pendeklarasian array. Array harus dideklarasikan seperti layaknya sebuah variabel. Pada saat mendeklarasikan array, kita harus membuat sebuah daftar dari tipe data yang diikuti oleh sepasang tanda kurung lalu diikuti oleh nama identifikernya. Contohnya integer x. Contoh pendeklarasian array. Pada contoh di atas, pendeklarasian array memberitahukan kepada kompiler Java bahwa identifier X akan digunakan sebagai nama array yang berisi data bertipe integer dan dilanjutkan dengan membuat atau menginstantiate sebuah array baru yang terdiri dari 100 elemen. Contoh pendeklarasian array yaitu count. Pengaksesan sebuah elemen array. Biasanya lebih baik menginisiasi atau menginstantiate array setelah Anda mendeklarasikannya. Elemen-elemen dalam n array memiliki indeks dari 0 sampai n1. Panjang array untuk mengetahui beberapa banyak elemen di dalam sebuah array dapat menggunakan atribut lain dari array. Atribut ini akan mengembalikan ukuran dari array itu sendiri. Array multidimensi. Array multidimensi diimplementasikan sebagai array yang terletak di dalam array. Array multidimensi dideklarasikan dengan menambahkan jumlah tanda kurung setelah nama array. Contoh labeled array dan contoh unlabeled array. Di bawah ini adalah contoh unlabeled continue array. Kemudian sesi 6. Memahami tingkatan akses member dan kelas modifier. Kelas dalam program Java dapat saling berhubungan dengan cara memberikan akses terhadap member mereka. Semua yang ada di dalam kelas atau atribut dan metode disebut member. Kemudian pada hubungan inheritance, sebuah member di dalam kelas induk akan bisa diakses oleh kelas anak atau subkelas, kecuali member tersebut diberikan modifier atau private.
memahami tingkat akses member dan kelas modifier. Modifier ini nanti akan menentukan batasan akses member dan kelas. Ada tiga macam modifier dalam Java, yaitu public, private, dan protected. Apabila kita tidak menggunakan tiga kata kunci tersebut, maka member atau kelas itu tidak menggunakan modifier atau mono modifier. Masing-masing modifier akan menentukan di mana saja member bisa diakses. Tabel jangkauan untuk masing-masing modifier. Keterangannya itu Y-nya arti bisa diakses, N artinya tidak bisa diakses. Dan subclass artinya kelas anak. Publik. Modifier publik akan membuat bisa diakses dari mana saja. Pada kelas person terdapat dua member yaitu attribute name dan method check name. Kalau member tersebut kita berikan modifier publik, artinya mereka akan bisa diakses dari mana saja. Namun kelas person tidak akan kita berikan modifier, maka yang akan terjadi adalah kelas tersebut tidak akan bisa di-infer atau diakses dari luar package. Private. Modifier private akan membuat member hanya bisa diakses oleh dari dalam atau kelas itu sendiri. Modifier private tidak bisa diberikan kepada kelas, enum, dan interface. Modifier private hanya bisa diberikan kepada member kelas. Kita bisa memanfaatkan metode setter, setter and getter karena metode ini akan selalu diberikan modifier publik. Protected. Modifier protected akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, subclass atau kelas anak, packet atau kelas yang berada satu paket dengannya, dan modifier protected juga hanya boleh digunakan pada member saja. Konstruktor dalam Java. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Contoh konstruktor dan cara membuatnya. Dengan konstruktor biasanya digunakan untuk initialize atau menyiapkan data untuk kelas. Untuk melakukan ini, kita harus membuat parameter sebagai inputan untuk konstruktor. Destruktor dalam Java. Destruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi saat objek dihapus dari memori. Java sendiri tidak memiliki metode destruktor karena Java menggunakan jailbreak collector untuk manajemen memorinya. Jadi jailbreak collector akan otomatis menghapus objek yang tidak terpakai. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Maaf bila banyak salah kata dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.